Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sang Penerus Heavenly Demon. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita terlihat Raymond berkata kepada jemaatnya, para pemuja gereja yang percaya pada gereja keselamatan dan mengikuti saintis. Saya Raymond mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Satu jemaat berkata, semoga saintis diberkati, semoga semua orang menerima keselamatan. Sedangkan sang saintis di dalam peti ia hanya ketakutan. Lalu Uskup Raymond berkata kembali, akhirnya saya sudah menjawab panggilan saintis dan akan mendemonstrasikan ritual keajaiban. Sekarang perhatikan baik-baik. Namun tiba-tiba, bom! Pintu masuk gereja hancur karena ledakan. Lalu dengan kebingungan, salah satu jemaat berkata, apa yang barusan terjadi? Keajaiban. Suho menanggapi. Lalu ia berkata kembali, apa kalian benar-benar percaya dengan omong kosong yang manis itu? Raymond menanggapi, siapa kau? Siluet bayangan yang keluar dari kabut hasil ledakan. Ia menanggapi, coba tebak, menurutmu aku siapa? Lalu di saat Suho memasuki gereja itu, para jemaat berkata, hei, bagaimana bisa orang luar menemukan tempat ini? Bukankah tempat ini dijaga ketat secara rahasia? Sementara itu, satu jemaat lainnya menghampiri Raymond. Uskup Raymond, apa yang harus kita lakukan? Raymond menanggapi, tunggu saja. Berdasarkan apa yang kambing muda itu inginkan, mungkin saintis bisa memaafkannya. Suho menimpali, simpan omong kosongmu itu, Uskup Raymond. Raymond menanggapi, kau tahu aku siapa? Suho berkata, tentu saja. Kau kan mengoceh di berita kemarin pagi, dan kau sebegitunya ingin berlagak seperti orang beriman. Sedangkan kau itu hanyalah uskup kultus rendahan. Sepertinya kau tidak datang untuk menjadi bagian dari gereja keselamatan, ucap Raymond. Suho menanggapi, apa? Memangnya aku harus begitu kalau datang ke sini? Ah, tidak, maksudku, sepertinya kau tidak datang kemari sebagai teman. Sementara itu, Yoyun yang berada di dalam peti, ia bergumam, ada apa ini? Dan apa yang terjadi di luar sana? Setelah itu, Yoyun dengan terkejut ia mengenali suara yang di luar sana. Lalu Suho berkata kembali, aku tahu baik Yoyun, dia ada di sini dan aku takkan mengulang lagi bahwa dia kemari selagi aku masih bersikap sopan. Raymond menanggapi, beraninya kau mengucapkan nama saintis. Kau memang orang sesat sejak awal. Dia bukan saintis, kaulah yang memberinya gelar itu. Lalu kau mengeksploitasinya, ucap Suho sembari mengeluarkan pedangnya. Raymond dengan geramnya ia berkata, kau berani-beraninya menghina saintis. Sementara itu Suho yang masih berdiri tegak, kini ia dilempari oleh para jemaat. Namun lemparan itu ditahan oleh sebuah barier. Lalu seseorang jemaat berkata, hai kau orang sesat, ini bukan tempat untuk orang sepertimu, jadi pergilah. Suho menanggapi, apa kalian sebegitunya putus asa untuk bergantung pada sesuatu? Dan apa kalian benar-benar percaya saintis bisa membantumu menyelesaikan masalah kalian? Hei sialan, jangan menghina gereja keselamatan, ucap satu jemaat. Dengan berteriak Suho menimpali, berhenti bersikap konyol, kalian semua lemah. Kalau kalian sangat putus asa untuk bergantung pada sesuatu, maka pergilah ke tempat lain. Jangan kalian ikut-ikutan menyiksa gadis muda ini. Tahu apa kau? Beraninya kau menghujat kami. Lihatlah mereka semua di sini. Karena mereka percaya mereka mampu mengatasi kesulitan mereka. Sedangkan kau orang luar sepertimu tidak berhak menilai tindakan mereka. Jadi segera tinggalkan tempat ini, ucap Uskup Raymond. Setelah itu Suho pun berkata sembari mengeluarkan Heavenly Demon, sekarang waktunya. Lalu setelah Heavenly Demon keluar dengan cepatnya, Heavenly Demon mencekik Raymond sembari berkata, jadi bagaimana dengan ini? Dan kau harus ikut dengan aku, ama dari Blood Demon. Dan setelah itu Raymond dan Suho pun berteleportasi ke tempat dilusi Heavenly Demon. Sementara itu setelah kepergian Suho dan Uskup Raymond, para jemaat pun heboh. Apa dia menghilang? Kemana perginya Uskup?
Namun tiba-tiba anggota asosiasi yang diketuai Kim Siwo ia berkata, "Nah lo, kalian semua diam di tempat, para pemuja sialan. Kalian semua akan membusuk di penjara." Inspektur An berkata, "Wow, siapa sangka dia benar-benar akan menemukan persembunyian mereka. Sekarang saya paham kenapa Anda melibatkan Suho." Seraya mengabaikan perkataan Inspektur An, Siwo berkata kembali, "Mari urus mereka dulu. Hui Seok, kenapa kau berdiri saja?" Dengan merasa heran, Hui Seok menanggapi, "Sejak awal, aku kan dari departemen lain. Jadi kenapa kau memanggil dan memerintahkanku melakukan semua ini?" Sementara itu, di saat para jemaat terpojok, salah satu jemaat ingin melawan. Namun dengan apinya Siwo, ia langsung membakar jemaat itu. Lalu Siwo berkata, "Cepat, borgol mereka semua. Waktu itu berharga." Sementara itu, setelah melihat kekuatan Siwo, Hui Seok bergumam, "Hah, sialan. Bajingan gila ini. Bagaimana dia bisa terus bertambah kuat setiap kali aku melihatnya? Aku harus ingat untuk tidak memprovokasinya mulai sekarang." Sementara itu, setelah diteleportasikan ke dunia Heavenly Demon, Raimon berkata, "Ah, di mana aku?" Dengan santainya Heavenly Demon menanggapi, "Ini di dunia Murim, dunia lain yang berbeda dari dimensi yang kau tinggali. Tapi sudah lama aku tidak bicara dengan makhluk lain selain keparat itu." Lalu dengan tatapan seramnya Suho berkata, "Uskup Raimon, di mana Blood Demon?" Dengan terkejut Raimon berkata, "Kenapa kau bisa tahu nama itu?" Lalu Raimon bergumam, "Ada yang aneh dengan tempat ini. Aku tidak bisa kabur dari mereka. Sebenarnya tempat apa ini?" Lalu Heavenly Demon berkata, "Biasanya aku takkan membantumu, tapi kali ini berbeda." Lalu bam, sambaran petir hijau melesak di hadapan Uskup Raimon. Setelah itu Heavenly Demon berkata kembali, "Jadi katakanlah, di mana mastermu?" Setelah melihat serangan Heavenly Demon, dengan berkeringat dingin ketakutan, Raimon bergumam, "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tadi masih berada di gereja." Namun gumaman Raimon teralihkan ketika Heavenly Demon menghampirinya. Lalu dengan ketakutan ia berkata, Aku tidak tahu kenapa kalian menyerangku, tapi aku yakin ada kesalahpahaman di sini. Jadi tolong tenang dulu." Namun tanpa diduga-duga Heavenly Demon mengeluarkan auranya yang cukup besar dan membuat Uskup Raimon keringat dingin ketakutan. Lalu dengan geramnya Heavenly Demon berkata, "Dasar pembohong, apa kau berniat pura-pura bodoh?" Meski tercium bau busuk dari darah hama itu, Suho menimpali, "Apa maksudmu dengan darah?" Heavenly Demon menjelaskan, "Salah satu blood art yang sering digunakan Blood Demon. Dia memasukkan darahnya ke pelayannya lalu membagi kekuatannya." Dengan terkejut Suho kembali berkata, "Jangan-jangan orang yang ditemui Jian dulu?" Heavenly Demon menanggapi, "Ya benar, dia salah satu bawahan yang menerima darahnya." Lalu setelah mengetahui apa yang terjadi, Suho berkata, "Kenapa kau melakukan hal seperti itu? Aku tidak tahu apapun dan aku hanya pengikut yang setia. Jadi apa itu salah?" ucap Uskup Raimon sembari merogok kantongnya. Suho menanggapi, "Oh ya, coba kita lihat apa kau benar-benar setia sebelum kau mati. Dan kau Heavenly Demon, kau jangan terlibat." Heavenly Demon menanggapi, "Ya, tidak seru membunuh orang lemah sepertinya. Jadi lakukan saja sesukamu." Sementara itu ternyata barang yang diambil di kantong bajunya itu sebuah salib. Dan salib itu memancarkan energi Blood Demon yang cukup kuat. Dengan terkejut Suho bergumam, "Sial, itu bukan mana hunter. Itu sudah seperti energi dalam." Sedangkan Heavenly Demon berkata, "Sudah kuduga, gereja keselamatan itu semua hanyalah kedok. Wujud aslinya adalah kultus Blood yang memuja Blood Demon." Lalu Suho berkata sembari melihat wajah di tengah salib, "Apa itu wajah Blood Demon?" "Ya benar, aku takkan membantah kalau ada kemungkinan mereka melakukan ritual pengorbanan manusia untuk kebangkitan penuh Blood Demon." Suho menimpali, "Oh begitu." Setelah itu Suho menyerang Uskup Raimon dengan auranya. Lalu Raimon bergumam, setelah melihat aura Suho, "Itu kekuatan yang sama sepertiku, tapi kenapa bisa? Aku belum pernah melihat
orang lain menggunakannya selain diriku atau ketua kultus. Sementara itu setelah bersiap menyerang Raimon, Suho berkata, kau akan mati dengan cara yang paling menyiksa karena aku akan membuatnya begitu. Setelah itu Suho bergumam, walaupun tidak berlangsung lama, aku mempelajari cara berlatih bela diri dari Heavenly Demon beberapa hari yang lalu. Setelah itu Suho langsung menyerang Uskup Raimon. Namun tanpa diduga-duga, Uskup Raimon dapat mengelak serangan Raimon. Lalu dengan cepatnya Uskup Raimon berpindah tempat. Setelah itu Uskup Raimon mengeluarkan skillnya dengan memanggil Blood Panther. Sementara itu, sembari memperhatikan pertarungan itu, Heavenly Demon bergumam, "Amma sialan itu, dia kelihatan lemah, tapi ternyata lumayan kuat juga." Dan yang ia keluarkan itu adalah teknik Blood Demon, yaitu Blood Panther. Dan teknik ini teknik yang tidak sembarangan orang bisa mengatasinya. Kembali ke pertarungan. Setelah mengeluarkan Blood Panther, Uskup Raimon memerintahkan Panthernya menyerang Suho. Sementara itu, setelah Suho dapat menghindari serangan Blood Panther, ia bergumam, "Sialan, dia cepat sekali." Namun setelah itu Suho langsung menebas perut Blood Panther. Namun Suho kembali dikejutkan setelah melihat tebasannya kembali menyatu dan pulih. Lalu Suho berkata, "Apa dia baik-baik saja?" Heavenly Demon menanggapi keterkejutan Suho, "Itu Blood Panther. Dia terbuat dari darah. Jadi dia lebih kuat dari kelihatannya. Dan untuk mengalahkannya, kau harus berhasil melakukan apa yang kuajarkan padamu di akhir latihan." Setelah melihat Suho terpojok, Uskup Raimon berkata, "Seharusnya kau pergi ketika aku masih meminta baik-baik. Namun kini seekor domba muda akan kembali dikorbankan. Semoga kau menerima sambutan yang hangat di tempat itu." Dengan tatapan seriusnya, setelah mendengar arahan Heavenly Demon, Suho pun mencoba latihannya dengan Heavenly Demon. Sementara itu di waktu yang sama, setelah tim Kim Siwo menangkap para pemuja saintis, salah satu jemaat berkata, "Semuanya akan selesai ketika Uskup Raimon kembali, dan gereja keselamatan takkan menyerah kepada orang-orang sesat seperti kalian." Namun, bom! Siwo menghantam jemaat itu. Lalu Siwo berkata, "Aku tidak peduli seberapa tulusnya kau pada kepercayaanmu, namun kau menyerah saja diam-diam. Kau itu melakukan kejahatan. Kalau kau menolak, aku harus menggunakan kekerasan lebih daripada yang diperlukan. Jadi camkan itu, dan juga kalian semua, jaga mulut kalian." Setelah selesai dengan para jemaat, kini Siwo dihampiri Inspektur An. Lalu Inspektur An berkata, "Jadi Jin Suho dan Uskup Raimon menghilang kemana?" Siwo menanggapi, "Aku yakin Suho sedang mengurusnya, dan juga dia itu bajingan mengesalkan yang selalu menyelesaikan hal-hal sendirian. Tapi ngomong-ngomong, Yoyun bagaimana?" Inspektur An menanggapi, "Dia pingsan, tapi dia tidak malnutrisi ataupun memiliki kesehatan yang buruk. Mungkin dia akan segera bangun." "Baguslah," ucap Suho. Lalu Inspektur An berkata kembali, "Biro Inspeksi mengatakan Anda memiliki hubungan spesial dengan kakaknya." Siwo menanggapi, "Itu berita lama, sama seperti orang yang mengatakannya kepadamu. Dan semua itu sudah berlalu." Namun tak jauh dari tempat Siwo berdiri, terlihat ada siluet bayangan dengan mata merah menatap Siwo. Dan setelah itu siluet itu tersenyum penuh arti. Setelah itu Shin pun kembali di pertempuran Suho dengan Blood Panther. "Jadi sederhananya, kau tidak selevel denganku." Setelah melihat Blood Panther selalu bergenerasi terus menerus, Suho pun cukup dibuat kesal. Lalu ia mengingat kembali arahan Heavenly Demon yang berkata, "Divine Art Heavenly Demon adalah seni bela diri sempurna yang bisa melakukan apapun, seperti Sitting Art, Standing Art, Laying Art. Tapi kau belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Jadi apa yang harus kulakukan?" ucap Suho. "Ikuti saja jalan lurus. Jadi mulai dengan Sitting Art," ucap Heavenly Demon sembari mempraktekkan tekniknya. Setelah mengingat teknik Sitting Art yang diajarkan leluhurnya, kini pedang Suho dialiri aura hijau yang pekat. Lalu Suho berkata, "Selesai."
Dengan terheran-heran, Uskup Raimon berkata, "Selesai apanya? Apa kau mengakui kekalahanmu?" Suho berkata dengan aura pedang yang menggebu-gebu. "Tidak, maksudku tamat riwayatmu sekarang." Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.